Market keuangan diramaikan dengan Bitcoin yang sedang crash. Ya, kita tahu bahwa semalam harga Bitcoin turun sangat jauh, dan apa fundamental yang mendukung harga Bitcoin turun sampai sedemikian rupa. Begitu banyak kanal berita, artikel yang menyampaikan bahwa harga Bitcoin turun bahkan di bawah 91.000K. Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 26. Nah, kita tahu bahwa harga Bitcoin semalam tadi sedang rontok ya, dan ini bukan hanya terjadi di Bitcoin, bahkan harga gold juga turun lumayan drastis. Nah, sebelumnya saya akan langsung bahas untuk Bitcoin ya, secara teknikal. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa harga Bitcoin itu idealnya memang posisi buy itu berada di area 90 sampai 88 ribu. Tapi saya juga tidak menyangka bahwa harga Bitcoin bahkan turun sampai terendahnya kemarin di angka 85.953 rupiah. Nah, penurunan yang begitu dalam ya 2 hari terakhir, apakah ini sudah selesai? Apakah Bitcoin hari ini akan rebound? Nah, kalau saya melihatnya, sepertinya Bitcoin ini masih dalam tren penurunan yang mungkin agak panjang ya. Bahkan mungkin melebihi dari angka konsolidasi yang saya sampaikan kemarin di harga 86. Kenapa saya bisa sampaikan begitu? Nah, coba kita lihat di time frame weekly. Ya, weekly ini sebenarnya daily tadi tampak, cuman lebih nyata tergambarkan di weekly. Saya melihat ada pola M. Sebentar. Ya, di Bitcoin ada pola M untuk time frame weekly. Oke. Ini ada pola M untuk Bitcoin di time frame weekly, dan ternyata ini break dari garis supportnya di area 91, makanya dia turun. Nah, kira-kira berapa penurunan lagi target dari Bitcoin ketika dia membentuk pola M, atau bisa dikatakan dengan double bottom ya. Tertingginya Bitcoin itu di sekitar 109 ya, untuk yang ini kan 109. Kalau misalnya bawahnya itu 91.000, maka kurang lebih ada sekitar, saya hitung dulu, ada kurang lebih 18.000 penurunan. Nah, kalau misalnya kita hitung aja dari mulai sini ya, penurunannya kemarin di 96.000, kita kurangi bahwa ada 18.000, kemungkinan titik terendah Bitcoin yang mungkin dicapai jika pola M-nya ini dianggap terbentuk ya, itu berada di area sekitar 78, berarti berada di sini persis di garis pivot time frame weekly ya, di indikator pivot yang berada di trading view itu berada di sekitar ini di 78. Jadi hati-hati, penurunan Bitcoin mungkin masih berkelanjutan sampai dengan 78 atau 80.000 penurunannya. Nah, kalau misalnya kita lihat daily, daily ini memang sudah cukup panjang untuk penurunannya ya, untuk konsolidasinya. Ada berapa bulan ini, dari November sampai dengan sekarang Februari. Kalau yang di periode sebelumnya itu kan ada sekitar 7 bulan ya, ada sekitar 7 bulan periode sebelumnya. Tapi ada masa di mana memang Bitcoin ini ketika konsolidasi dia seperti membentuk selalu break low ya, break low. Bahkan ini juga mengalami penurunan yang cukup tajam sampai akhirnya dia kembali. Sama yang terjadi dengan pola yang sekarang seperti itu. Nah, kira-kira hari ini potensi apa yang bisa diambil di Bitcoin kalau kita masih memprediksikannya bahwa Bitcoin akan turun ke sampai dengan 80 atau 78.000. Di time frame daily kita tahu bahwa support 2-nya untuk indikator pivot point standar itu berada di area 80
di sini. Tapi memang Bitcoin ini terbentur oleh S1 periode sebelumnya ya. Ini di area 87. Nah, sahabat gadis forex, hari ini jika memang kita meyakini atau kita memprediksi harga Bitcoin masih turun, menurut saya angka sell yang ideal itu berada di minimal di support 1 periode sekarang di area 91 ya, atau di ini 90. Area 90 dan 91 ini bisa ambil sell untuk jangka panjang ya. Ini kita bisa ambil profit minimal itu di low-nya kemarin di area sekitar 86.000. Kalau memang sesuai dengan yang kita analisa, bahkan Bitcoin bisa turun ke area 80.000. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah Bitcoin ini sudah menunjukkan arah pembalikan, atau jika ada yang memprediksi harga Bitcoin sampai dengan 150.000 dan seterusnya, maka apakah ini tanda-tanda bahwa Bitcoin sudah selesai? Nah, itu juga belum bisa dipastikan ya, karena memang harga Bitcoin ini harus membentuk konsolidasi sebelum dia untuk kenaikan kembali. Jadi potensi dua-duanya masih ada ya, potensi kenaikan masih ada, cuman memang butuh konsolidasi, koreksi turun untuk dinaikkan kembali, seperti itu. Kemudian di manakah area yang pas untuk kita ambil posisi buy? Minimal kita akan ambil posisi buy itu berada di area ini S3 periode sekarang, atau ini kemarin kan waktu semalam waktu turun ini berada di area yang cukup sering di break, tapi kemudian dia di reject ke atas sampai akhirnya hari ini nggak kuat ya. Cuman memang ini belum ada waktunya untuk buy ya kalau menurut saya. Karena H1 itu kalau misalnya kita lihat dalam gambar kecil ini ya, ini bahkan dia membentuk M ya di sini. Dan itu garis supportnya atau neckline-nya berada di sini area 88.000. Jika hari ini atau siang ini Bitcoin akan break di 88.000, otomatis dia akan mengajar low-nya kemarin di sekitar 86.000. Yang paling parahnya dia mungkin akan mencapai 83 sampai 80.000 kembali. Nah, jadi seperti itu harga Bitcoin ya. Memang kita tahu bahwa Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama beberapa bulan terakhir, sehingga menurut saya memang wajar jika Bitcoin akan mengalami koreksi yang cukup dalam seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Histori sebelumnya kita tahu bahkan harga Bitcoin ketika dia menyentuh all time high, dia bisa koreksi sampai angka dimana dia mulai kenaikan. Contoh seperti ini, ketika dia break di area 50, kemudian dia break high di area 73, bahkan sempat mengalami koreksi juga ke area 50-an kembali. Jadi ini perspektif saya untuk Bitcoin. Tetap bijaksana ya dalam pengambilan keputusan, untuk posisi buy dan sell lebih aman untuk disesuaikan dengan money manajemennya masing-masing, kemudian tetap dipasang untuk stop lossnya. Nah, kemudian salah satu market juga yang mengalami penurunan cukup dalam ya, kita tahu bahwa harga gold semalam juga mengalami penurunan, meskipun banyak nih mungkin yang mencari fundamentalnya apa, padahal hari semalam itu tidak ada fundamental Amerika Serikat atau US dollar mengeluarkan rilis data ekonominya gitu. Jadi sepertinya baik-baik saja, tapi kenyataannya harga gold itu koreksi cukup dalam ya, dari tertingginya di 2953 sampai dengan low-nya itu di sekitar 2888. Nah, ini penurunan cukup dalam meskipun tetap ditutup di harga 2914 dan dia membentuk ekor ya, yang saat ini juga berusaha, hari ini siang ini berusaha untuk ditembus ke bawah. Nah, apakah harga gold ini masih akan meneruskan kenaikan sampai dengan angka 3000 seperti yang kita prediksikan, atau ini sudah waktunya untuk koreksi? Nah, seperti yang sering saya sampaikan ya,
gold ini juga berada di area tren naik yang cukup kuat, sama seperti Bitcoin. Memang, tapi kita juga sudah tahu bahwa harga gold kenaikannya juga sudah cukup panjang ya. Jadi pasti butuh untuk koreksi. Para investor besar pasti ingin dapat harga gold lebih murah lagi dari harga sekarang. Itu makanya kemungkinan banyak investor-investor besar itu take profit dulu ya di area all time high-nya kemarin di sekitar 2950-an, baru nanti dia akan cari harga di bawah lagi untuk dibeli, bahkan untuk dinaikkan kembali. Nah, skenario-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat daily di harga gold ya, ini memang tertahan di resisten 2 indikator pivot yang saya pasang ya. Bahkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 candle atau ada 9 hari yang dimana dia berusaha untuk break dari R2-nya. Cuman menurut saya karena ini menjadi area resisten yang cukup kuat, pasti akan ada konsolidasi dulu ya. Konsolidasinya memang kalau kita lihat dari indikator itu paling rendahnya di R4 period sebelumnya di area sini di 2900, atau terburuknya dia bisa kembali ke R1 itu di sekitar 2871. Nah, apakah penurunan atau koreksi semalam dari gold ini sudah tuntas ataukah hari ini masih melanjutkan? Nah, ini masih probabilitasnya masih 50-50 ya. Kenapa saya sampaikan 50-50? Dikarenakan candle kemarin meskipun antusiasme sell itu banyak sekali ya, terbentuk candle merah bahkan, tapi juga kemudian ditutup market dengan dorongan buy yang cukup besar dari 2888 nutup di sekitar 2914. Jadi masih ada dorongan untuk orang spekulasi untuk beli di emas. Nah, kalau kita lihat untuk time frame H1, oke, H1 ini hari ini adalah siang ini tertahan di pivot ya, di pivot di area sekitar 2923. Nah, ini adalah pertaruhan jika harga gold ini nanti tembus dari 2923, gold ini akan potensi akan kembali ke sekitar 2950-an. Ya, tertinggi paling rendah di 48, 44 atau bahkan bisa ke 50. Namun, kalau misalnya ini gagal tertembus karena dia berusaha naik ya tadi pagi, tapi akhirnya juga tetap ditutup di bawah garis pivot. Nah, ini kemungkinan harga gold juga akan mungkin berpotensi kembali ke sekitar 2890. Jadi menurut saya wait and see ya untuk gold. Kalau misalnya dia tidak bisa nembus pivot beberapa candle ke depan, ini bisa ambil posisi sell ya, targetnya bisa di sekitar low-nya kemarin atau di 2890-an. Nah, kalau misalnya nanti ternyata dia turun ke sini ke S1 ya 2890-an, kemudian harga gold akan di reject untuk naik, kemungkinan dia akan membentuk pola W atau double bottom di sini. Nah, bisa ambil posisi buy di sekitar 2890-an seperti itu. Jadi market crash ya, baik itu terjadi di Bitcoin ataupun terjadi di gold, ini memang menurut saya murni technical untuk koreksi karena dua komoditas ini termasuk komoditas yang sudah mengalami rally yang cukup panjang dan sudah waktunya memang koreksi atau dapat harga di bawah atau murah, baru kemudian dia mungkin akan naik lagi melanjutkan kenaikan. Jadi itu analisa saya untuk Bitcoin dan juga untuk emas. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, tetap cuan. Sampai ketemu di video selanjutnya.